Persebaya, maybe aku akan letak Persija Jakarta atau Persib Bandung, tapi aku tetap akan pilihanku Persebaya, guys. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. It's a Bola God. Apa? Number one, baby. Apa kabar korang semua? Semoga korang baik saja kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar korang semua? Seperti biasa guys, channel ini bukan channel provokasi, mengadu domba, orang-orang rasis tidak diterima, orang yang IQ-nya tinggi saja yang diterima dalam channel ini. Okay? Kalau anda IQ tinggi, anda diterima. Kalau IQ low, saya tidak akan terima. Komen-komen rasis, apa komen-komen negatif aku tidak layan. I don't care. I keep making video. Dan this is my channel. Okay? Let's go to the reaction. Bobinders. Lagi sekali guys, Bobinders. Always Muropan, Bung Harpa, Tommy Deski. Aku akan reaction video ini. Kalau ada video-video yang aku reaction nanti, kalau ada nak reaction ya, saja letak ya link video di dalam kolom komentar guys, atau nama akun YouTube-nya atau whatever lah. Jom guys. Tajuk video ni Liga 1 Indonesia guys. Ini aku mau bahas. Dan sebenarnya guys, aku mau bahas lagi banyak lagi. Bobinders Liga 1 musim pakai format seperti biasa. I don't know, pakai format seperti biasa. Ada 5 tim favorit juara. Siapa yang juara? Baru Liga kah omongnya itu juara? I don't know, but komen aja guys. Dengan kiraan 1, 2, 3 and play. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Liga 1 musim 2024-2025 yang akan dimulai besok malam dengan pertandingan pembuka antara juara bertahan Persib Bandung versus tim yang baru promosi PSBS Biak yang rencananya akan dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tapi saya tidak ingin membahas tentang pertandingan pembuka tersebut. Namun saya ingin memberikan analisa saya terkait dengan 5 tim yang menurut versi saya punya peluang yang besar untuk menjadi juara dari Liga 1 musim depan. Tentu teman-teman punya versi kalian masing-masing. Nah silakan teman-teman bisa memberikan komentar kalian terkait dengan pilihan kalian. Tentang tim mana saja yang punya peluang untuk menjadi juara dari Liga 1 musim depan di kolom komentar di bawah konten ini. Tapi dengerin dulu dong analisa saya. Nah, yang menarik nih teman-teman, bahwa Liga 1 musim depan akan memakai format yang sama seperti biasanya, yaitu regular series. Artinya bagi tim yang ingin menjadi juara, mereka harus bisa berada di posisi puncak klasemen setelah 34 pertandingan. Tidak seperti musim lalu. Kalau musim lalu kan yang minimal sebuah tim harus berada di top 4 atau di posisi 4 besar agar bisa nanti lolos ke yang namanya Championship Series agar bisa bersaing lagi untuk menjadi juara. Jadi, feeling saya musim depan Liga 1 akan semakin ketat. Nah, kalau menurut saya teman-teman, ada 5 tim seperti yang tadi saya katakan yang punya peluang yang besar untuk menjadi juara. Saya mengatakan peluang, bukan kepastian, ya. Jadi, pertama-tama yang ingin saya bahas adalah betapa sulitnya untuk bisa menjadi juara dari Liga 1. Karena kalau saya perhatikan, ya saya harus melihat ya catatan saya, bahwa tim yang menjadi juara biasanya dari Liga 1 dengan format regular series itu adalah tim yang punya defensive record yang bagus. Contoh ya, saya berikan contoh dari musim 2022-2023. Pada saat itu yang menjadi juara itu adalah PSM Makassar yang punya defensive record yang bagus. Bukan yang terbaik, tapi yang bagus. Karena hanya kemasukan 28 gol dari 34 pertandingan. Plus tim ini juga produktif, bisa mencetak lebih dari 60 gol. Musim sebelumnya lagi, 2021-2022, yang menjadi juara adalah Bali United yang punya juga defensive record yang bagus. Bukan yang terbaik ya, defensive record yang bagus, yaitu kemasukan hanya 26 gol dari 34 pertandingan, tapi juga bisa mencetak banyak gol. 57 gol dari 34 pertandingan. Artinya untuk tim yang ingin menjadi juara dari Liga 1 musim depan dengan format regular series atau seperti biasanya bermain full competition sebanyak 34 kali, ya tim tersebut yang pertama-tama harus punya defensive record yang bagus, bukan yang terbaik. Ya lagi-lagi saya ulangi, bukan berarti harus kemasukan gol paling sedikit di antara tim-tim lainnya, enggak.
pokoknya punya defensive record yang bagus. Artinya jangan sampai banyak memasukkan gol, tapi juga harus produktif untuk bisa mencetak banyak gol. Nah, nggak gampang kan? Tapi ada 5 tim yang tadi sudah saya katakan, yang punya peluang yang besar untuk bisa menjadi juara. Nah, saya mulai ya. Tim pertama menurut saya yang punya peluang untuk menjadi juara adalah juara bertahan Persib Bandung. Ya, saya mengatakan ini bukan untuk menarik perhatian teman-teman. Yang saya tahu, mayoritas di antara teman-teman yang merupakan subscriber dari Bola Bung Binder adalah fan dari Persib Bandung. Tapi saya mengatakan ini bukan untuk menyenangkan kalian, enggak. Kalau menurut saya, Persib punya peluang untuk mempertahankan gelar juara mereka. Karena pelatihnya masih sama, Boyan Hodak. Tapi ada penambahan kekuatan yang memang diperlukan Persib Bandung. Seperti di lini pertahanan, mereka sekarang punya Franca. Franca ini kan pemain asal Brazil, yang kalau saya lihat, cara bermainnya sangat tenang di lini pertahanan. Kemudian mereka juga ada pemain baru di tengah seperti Matteo Kosijan, yang menurut saya juga penampilannya tenang, fleksibel banget ini pemain. Ada Adam Alis, ya ini kan 2 pemain yang sangat penting. Ada juga Tyrone yang kembali ya dari masa pinjaman, tapi saya gak yakin dia akan mendapatkan slot. Mungkin juga dia akan dipinjamkan lagi ya. Kecuali nanti dia bisa buktikan bahwa dia memang bisa mengikuti game plan dari Boyan Hodak. Kemudian di depan kita tahu masih David da Silva, masih di Ciro Alves, tapi ada juga Dimas Derajat. Nah, ini sangat penting. Persib punya skuad yang dalam. Jadi kalau ada pemain mereka yang bermain di lini depan kesulitan untuk mencetak gol, bisa masuk pemain dari bangku cadangan. Ini tentu memberikan opsi bagi Boyan Hodak untuk memainkan pemain lain dari bangku cadangan pada saat timnya deadlock dalam urusan mencetak gol. Karena musim lalu dalam beberapa pertandingan, pada saat Persib sulit mencetak gol, nah tidak ada opsi lain dari bangku cadangan ya yang bisa memberikan solusi. Dimas Derajat seharusnya bisa memberikan solusi tersebut karena dia sudah punya pengalaman yang cukup baik di Liga 1 sebelumnya dan juga dia adalah pemain tim nasional Indonesia. Selain itu juga ada Melson Lima. Ini menarik, saya belum melihat permainan dia, tapi kemungkinan dia akan menjadi pelapis bagi Ciro Alves. Jadi kalau Persib saya melihat untuk setiap posisi mereka ada minimal 2 pemain. Dan memang sih banyak di antara teman-teman yang khawatir ya dengan posisi di fullback sebelah kanan. Karena kan selama ini yang diandalkan adalah hand-hand ya. Tapi saya pikir di sana kan ada juga Kakang Rudianto yang bisa dimainkan ya. Jadi saya pikir ya Persib Bandung ini punya skuad yang dalam dan juga materi pemain yang merata. Belum lagi di tengah mereka masih punya pemain seperti Rahmat Irianto, ada Maklok, ada juga Deddy Kusnandar. Masih ada Rian Kurnia yang bisa bermain di wing, masih ada Robi Darwis, pemain muda. Di penjaga gawang ada Teja Pakolam, ada Kevin Rimendoza. Iya, menurut saya Persib punya peluang yang besar untuk mempertahankan gelar juara. Ya, dan saya mengatakan ini karena saya tahu bahwa Persib punya kedalaman skuad dan juga kekuatan yang dahsyat yang belum mereka tunjukkan di Piala Presiden lalu. Karena Boyan Hodak mencoba banyak pemain di setiap pertandingan, artinya memberikan kesempatan kepada banyak pemain. Jadi sepertinya Piala Presiden itu bukan merupakan prioritas bagi Boyan Hodak, tapi dia ingin Persib nanti bersaing di Liga 1 untuk bisa kembali menjadi juara dan juga di kompetisi antar klub Asia. Dan tim kedua yang bagi saya punya peluang yang besar untuk menjadi juara adalah tentunya Borneo FC. Ini tim yang bagus sekali teman-teman. Saya kalau melihat cara bermain Borneo FC ini, saya sangat senang melihat cara mereka bermain. Taktis banget. Mereka akan bermain dengan slow possession, tapi tiba-tiba mereka akan bisa masuk ke ruang pertahanan tim lawan dan menciptakan peluang untuk mencetak gol. Dan mereka juga adalah tim yang mengandalkan compact football. Jadi dalam bertahan itu mereka akan melakukan pressing yang intens. Sama sepertinya, mirip seperti Persib Bandung. Cuma bedanya, kalau Borneo FC ini adalah tim yang akan banyak mengandalkan direct passing karena mereka punya 2 penyerang sayap yang lincah seperti Stefano Lillipali atau juga Terence Puhiri atau juga ada di sana Sihran ya, dan mereka punya 1 target man. Nah, kali ini target man-nya adalah Leo Gaucho. Nah, Leo Gaucho ini memang penampilannya cukup baik ya di Piala Presiden lalu ya. Dan Borneo kan bisa lolos sampai ke final ya. Nah, artinya ini tim yang memang perlu diperhitungkan juga. Plus mereka juga ada pemain baru seperti Berguinho, saya lihat nih pemain skillful banget dengan kaki kirinya. Mereka masih punya Rivaldo, pemain muda, dan di belakang mereka punya nih pemain yang bagus nih, pemain yang membela timnas Burundi ya. Ndua Rugira, Christophe ya. Ini bagus sekali pemain ini. Ada juga Ronaldo defender yang cukup baik ya. Jadi pilihan mereka juga banyak. Plus penjaga gawang masih ada Nadio dan juga ada Dava Fasya, ada juga Angga Saputra. Nah, Borneo FC juga punya skuad yang dalam dan pelatih mereka Peter Huisler ini sangat baik. Dia bisa mengubah jalannya pertandingan pada saat dia melakukan perubahan taktik dan juga pada saat dia memainkan pemain dari bangku cadangan atau pengubahan taktik ya. Dan masih ada Rabani Tasnim juga pemain muda. Nah, mungkin yang harus dicari lagi adalah pemain di lini depan ya, karena mereka cuma punya 2 striker nih, kecuali nanti ada Habibi Yusuf juga ya, dia bisa bermain di depan juga. Oke, so bagi saya tim kedua yang punya peluang untuk menjadi juara adalah Borneo FC. Tim ketiga adalah Persija Jakarta. Yes, Persija Jakarta. Walaupun musim lalu mereka gagal My favorite atas. team.
Karena saya melihat tidak banyak perubahan dalam komposisi pemain Persija Jakarta, dan kelemahan mereka musim lalu yang utama adalah dalam urusan mencetak gol. Mereka tidak termasuk tim yang produktif. Maka itu mereka tidak bisa bersaing di papan atas. Dan saya harapkan Gustavo bisa fully fit. Ya, fit 100% untuk bisa bermain full competition. Ya, selama satu musim. Karena ini pemain yang sangat berbahaya. Dan juga saya harapkan dengan sekarang adanya pelatih asal Spanyol, Carlos Peña, yang menggantikan Thomas Doll, dia juga bisa meningkatkan performa dari para pemain untuk membagi bola ya secara menyeluruh di atas lapangan. Jadi jangan cuma memberikan bola itu ke sektor sayap crossing. Itu tidak akan bermanfaat, apalagi jika yang bermain Gustavo, tapi harus lebih banyak bermain umpan terobosan. Ya, crossing atau bermain dari sayap itu sesekali saja mungkin ketika ada counter, tapi kalau mau build up lebih baik itu dari lini tengah langsung berikan bola ke depan. Dan saya melihat mereka punya pemain yang kreatif seperti Witan, ada Gayos, ada juga Abimanyu, plus ada juga nih pemain baru ya, pemain baru mereka Bueno ya kalau nggak salah namanya. Nah, saya nggak begitu terkesan sih dengan permainan pemain ini ya di Piala Presiden lalu ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana dia bisa berkembang. Tapi masih ada Rizky Ridho, masih ada Ferrari, masih ada Hansa Muyama, masih ada Kudela. Jadi sebenarnya Persija punya pemain-pemain yang bagus. Tinggal bagaimana mereka bisa menyetel dan juga mencetak banyak gol. Plus defense mereka ini harus solid. Musim lalu sebenarnya tidak buruk juga defense dari Persija. Mereka cuma kemasukan berapa nih? 41 gol kalau nggak salah. Nah betul kan, 41 gol. Gak banyak juga kemasukan gol mereka. Lebih banyak Bali United dan Madura yang kemasukan gol kan. Cuma dalam urusan mencetak gol ini mereka gak produktif. Jadi mereka harus bisa banyak mencetak gol. Oke, tim keempat ya ini tentu saja adalah Bali United. Karena memang mereka masih dilatih oleh Stefano Kigura. Ya, dan memang mereka melepas beberapa pemain mereka ya. Tapi mereka mendapatkan pemain yang bagus juga. Seperti Everton yang sebelumnya bermain bagi PSM Makassar. Kemudian mereka ada juga di tengah nih ya, dua pemain asal Jepang ya, Kenzo Nambu dan juga Maruoka. Ini juga dua pemain yang bagus. Mereka masih punya Muhammad Rahmat, mereka masih punya Lutfi Kamal, mereka punya Sidik Saimima, mereka punya Rahmat Arjuna, pemain muda. Di belakang mereka punya Kadek Arel, punya Elias Dola. Mereka masih punya juga Andika Wijaya, penjaga gawang pun masih Adil Somarino. Nah, saya juga menjagokan Bali United sebagai salah satu tim yang bisa menjadi juara. Jadi peluang, bukan kepastian. Dan setelah Persib, Borneo FC, Persija, Bali, dan juga Bali United, tentu tim terakhir yang saya mengunggulkan adalah Persebaya Surabaya. Bukan karena tim ini bermaterikan pemain-pemain berkualitas, tapi tim ini juga punya kedalaman skuad, punya materi pemain yang merata. Nah, itulah yang akan memudahkan pelatih mereka Paul Munster untuk bisa melakukan rotasi di line up, untuk juga bisa menyulitkan para pemain tim lawan membaca pola permainan dari Persebaya, karena mereka punya pemain-pemain yang berkualitas di setiap lini. Dan sama seperti Persib, Persebaya juga punya dua pemain untuk satu posisi. Nah, itu akan memudahkan pelatih mereka Paul Munster jika ada pemain inti yang cedera. Dan mereka sekarang punya target man yang sangat fleksibel pergerakannya, Flavio Silva. Mereka punya pemain yang kreatif juga di Rivera. Jadi teman-teman, feeling saya 5 tim ini akan bersaing di papan atas untuk bisa menjadi juara. Dan tentunya segalanya juga nanti bergantung kepada performa dari para pemain mereka. Nah, silakan teman-teman sekarang boleh isi kolom komentar di bawah konten ini tentang versi teman-teman, tim-tim mana saja yang punya peluang untuk menjadi juara. Dan bisa juga ada kuda hitam nanti. Boleh. Dan kalau menurut saya kuda hitamnya itu bisa Dewa United loh. No hate, no politics. Tunggu dulu. Saya nanti akan siaran pertandingan kedua. Pertandingan di hari kedua ya, antara Persija versus Barito, dan juga nanti pertandingan antara Persebaya versus PSS Sleman. Saya gak siaran pertandingan Persib karena malamnya kemungkinan saya akan siaran pertandingan final Olimpiade cabang sepak bola putra antara Perancis versus Spanyol. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Salam. Thank you Bola Borbinders. Okay guys, Liga 1 Indonesia pun sudah bermula. Dan sekarang ni pun yang aku rekodkan video ni, Persib Bandung menang guys. Alhamdulillah. Dan kita bukan tengok video ni untuk mengetahui Liga 1 Indonesia, dan kita akan tahu format juga. Dan dalam Borbinders juga ada 5 calon juara. Okay, tim favorit lah juara, bukan mereka yang juara, tapi cuma favorit aja guys, iaitu Persib Bandung, Borneo FC, Bali United, apa lagi? Persebaya, Persib Bandung, Borneo FC, Bali United, apa lagi? Persija Jakarta, Persebaya. Aduh ya Allah, tapi aku lupa guys, baru 5. Okay guys, kalau aku sendiri guys,
for my favorite team, of course Persebaya baby. I always Persebaya sebab ini adalah tim favorit aku di Liga 1 Indonesia. Kalau aku mau atau selainnya daripada Persebaya, maybe aku akan letak Persija Jakarta atau Persib Bandung. Tapi aku tetap akan pilihanku Persebaya guys. Persebaya sebagai pilihan aku untuk juara. Tapi walaupun ya ini baru mula guys, liga baru bermula dan kompetisi pun kita lihat sekarang ini memang betul-betul quite fight gitu. Liga 1 Indonesia ni memang sengit guys liga-liganya. Siapa yang menang, siapa kalah. Kadang-kadang Persib pun boleh kalah, Borneo pun boleh kalah, Persija Jakarta pun boleh kalah, and Bali United boleh kalah, Persebaya pun bisa kalah guys. Kalau 5 tim yang kuat ini memang bisa kalah. Tapi ada Dewa United guys mungkin. Aku nggak pasti guys. Ini 5 calon juara nih guys. Kalau aku rasakan maybe Persebaya, tapi Dewa United pun kita jangan bisa diam guys. Mereka pun pasukan yang silent killer guys, silent killer. Ada dark horse lagi tu kan. Tapi apapun, komen video ini siapa yang calon favorite kalian semua, top 5. Bali United ke, Persib Bandung ke, Persebaya ke, Persija Jakarta ke, apa ke, Persis Semarang ke, Dewa United ke, komen aja guys. Kalau aku sendiri, aku rasa guys, bila mula Liga 1 Indonesia guys, kita mau tahu guys siapa yang bakal nombor 1 dan siapa yang bakal di bawah. Kalian rasa? Komen guys, komen. Tapi apapun, aku harap Liga 1 Indonesia ni boleh bermula dengan baik. Harap kelab-kelab yang bertanding ini dapat persaingan sehat dan jangan ada apa-apa yang perkara terjadi lah. Itu saja guys. Dan apapun, itu saja video kali ini dan road to 10k subscriber. Dan itu saja video kita kali ini. Assalamualaikum amigos baby.